Islam itu belajarnya harus sistematis, ikut para ulama, sehingga Rasulullah dalam hadis sahih juga mengatakan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Allah tidak mencabut ilmu di dunia ini dengan cara mencabut dari hati kita gitu, dihilangkan ilmu itu, tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu di dunia dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika sudah tidak ada orang alim di dunia ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi seorang kiai, menjadi seorang ulama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanyakan masalah hukum, mereka menjawab dengan tanpa ilmu. Hasil comot-comot Google, hasil narasi pribadi, tidak ada standar yang pasti, tidak pernah disahkan oleh para ulama. Maka fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan banyak menyesatkan orang lain. Dan sekarang terjadi, saudara, begitu loh. Itu namanya ilmu. Bahas nasab pakai DNA, bahas nasab pakai filologi, bahas nasab pakai raja dangdut, bahas nasab pakai dokter Nila, dokter Mujair. Nggak nyambung kan? 5, 4, 3, 2, 1 and open the door. Yaj'al lahum makhraja. Siapa? Siti Mahroja. Yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki banyak kepada Allah dan miliaran penuh. Amin. Siapa? Habib Tehan. Amin. Temen gua pencipat geling, palau gening nih, pikirin apaan? Habis kalau yang dibawa ntar meleduk mobil bapak, bannya jegar-jegar, mana yang kita bayar ya? Pakai juta senang udah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Di Thailand itu ada orang non muslim, Rek. Non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Allah. Omai sampai nopo? Messi. Gua bangga lagi, wah Messi. Ya kan? Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol. Percuma beliau mah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Ya. Ini orang non muslim. Di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah, galau gitu, masuk ke kamar. Di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku juga masalah, ya apa ini segala macam, semut kabeh, wis utang katang ini segala macam, wis kabeh. Apa Habib? Ngomong Habib. Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Habib Abu Bakar Al-Adni ini, ya, beliau itu ceritanya dijuluki Shahibul Laban. Laban itu apa? Susu. Shahibul Laban berarti pecinta susu. Maksudnya apa? Ini keramatnya beliau, ini keramatnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau masuk ke kota Aden, di kota Aden di zaman beliau itu terkenal ke wali-waliannya. Yang tinggal di sana itu banyak walinya. Kalau mau masuk di sana harus menunjukkan keramat. Keramatmu apa? Penjaganya ada. Jadi penjaganya itu enggak bawa cek suhu, enggak. Ya, penjaganya itu ya tidak membawa atau menaruh batas, tidak, cuma dicegat. Kalau Anda mau masuk sini ke kota ini harus menonjolkan keramat Anda. Keramatnya sampean ini apa? Keramati wali. Wali ini kan ibaratnya kan menteri-menterinya Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Al-Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, tempatnya Ahmad, banyak cerita karomah beliau, tapi
waktunya nggak cukup. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad mengatakan, orang itu kalau pengen ketemu Nabi harus apa? Harus seperti 40 orang aja. Ini supaya tahu. 40 orang, dari 40 orang ini per satu orangnya memiliki kekuatan 40 kuda. Satu orang punya kekuatan 40 kuda. 40 kuda, satu orang punya kekuatan 40 kuda. Berarti 40 kuda dikali 40 kuda. Kekuatannya. Itu kalau ketemu Rasulullah, yatmahil, akan lebur, hancur. Artinya harus orang yang benar-benar kuat untuk ketemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa para Ba'alawi sukanya berpedoman kepada leluhurnya? Bukan berpedoman pada pegangan erat umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Bertemu Nabi langsung secara sadar saja sudah suatu kebohongan, apalagi mensyaratkan harus sekuat 640 kuda jika ingin ketemu Nabi. Sudah jelas dalam hadits Nabi, umat Nabi hanya bisa bertemu Nabi saat dalam mimpi saja. Apakah mereka yang sedang merasa cucu Nabi, seolah merasa sama saja dengan Nabi, sehingga punya syariat sendiri, bisa bebas mensyaratkan apapun dalam agama, dengan tidak menghiraukan Al-Quran firman Allah dan hadits Nabi, agar tidak celaka sampai akhirat. Ente sekarang jadi orang yang pertama, kedua, ketiga. Pertama, niru Habib Soleh 100%, maka kamu akan jadi khalifahnya. Kedua, meniru Habib Soleh semampunya, maka kamu dari kiamat kumpul bersama Habib Soleh. Yang ketiga, cinta sama Habib Soleh, maka insya Allah tidak akan celaka sampai ada di akhirat. Jangan jadi yang keempat, hanya sekedar hadir ada di sini, cuma urusan duniawi saja. Tetapi jadilah kamu buka hati kamu karena kecintaan kamu dengan mereka. Yuhsyarun nas ma'a man ahab. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir, saya husnudzon, semua yang hadir ini insya Allah semuanya kepingin berkah. Semuanya insya Allah yang hadir dari sini karena cinta kepada beliau. Semuanya yang hadir ini karena insya Allah berharap dari kiamat dapat syafaatnya orang yang soleh. Bukannya disuruh meniru Nabi, yang Allah sendiri jelaskan bahwa Nabi adalah suri tauladan yang baik, malah disuruh niru dan cinta ke leluhur Ba'alawinya. Memang pantas kalau para Ba'alawi ini fix bukan keturunan Nabi. Dari ceramah Taufik itu saja sudah jelas, kalau umat malah dijauhkan kepada Nabi, dan malah didekatkan, disuruh memuliakan klan Ba'alawi mereka, dari yang hidup sampai leluhur yang sudah mati. Sepertinya benar, jika tes DNA mereka keturunan Yahudi Askenazi, karena sangat cocok dengan sifat mereka. Selain bisnis, itu juga pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya, ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini. Ya, dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu, ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu, ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Coba. Ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, diberkati Habib Ahmad bin Khalil Al-Khattab. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, diberkati Habib Ahmad. Ini kaum muslimin ya. Ini apa enggak kebodohan yang nyata namanya kaum muslimin? Hah? Ini kan kebodohan yang nyata namanya. Apalagi kalau sampai melakukan tur ziarah ke makam wali-wali kaum muslimin, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, berjuta-juta untuk satu orang. Kalau pasangan suami istri, coba kaum muslimin, apalagi punya anak, ikut semua keluarganya, berapa juta sudah dikeluarkan untuk mengunjungi makam-makam keramat, ya. Padahal banyak juga makam keramatnya palsu, ya. Syekh Jumadil Kubro banyak makamnya yang palsu, ya. Syekh Maulana Maghribi banyak kuburannya yang palsu, dan itu pun yang asli entah yang mana. Yang asli ada atau tidak pun kita tidak tahu kaum muslimin. Hanya katanya itu kuburan Fulan bin Fulan. Didatangi, tur, mengeluarkan uang berjuta-juta. Tapi di kuburan mintanya rezeki lancar, minta banyak duit. Ente punya duit dipakai untuk keliling tur ziarah ke makam-makam yang katanya makam wali. Di sana minta-minta uang. Ini kan logika orang nggak waras namanya. Sakir, Habib Qasim Maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad. 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Bos baju,
bos baju mesti dapat tahu bos baju itu. Ini orang-orang yang punya berkah mesti dikasih tahu. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25 Bib. Selamat. Fatihah. Mudah-mudahan bajunya laku ente. Berdiri. Tuh lihat. Siapkah Anda membeli baju yang bernama baju Superman? Pokoknya nanti hubungin Ustaz Jenar. Ustaz, Ahwar, Sukron. Nah, alhamdulillah 200 juta. Ini daripada kecerekan lama-lama. Ngambilnya berjam-jam. Tunjuk aja 25 juta. Saya start dulu itu. Mau dibayar utang enggak? Oh enggak usah, tenang aja, saya tunjuk, tenang aja bergasip. Yang penting utang terapi ya. Bos, utang rapi ya. Awas. Hah? Biji pelar gede ente. Bohong, awas. Siapa ya? Saya mau tunjuk lagi nih. Padang. Amboy. Tak boleh. Tangan pendek 1.500. Tangan panjang maling. Anda mau kasih berapa buat dana Maulid Nabi Muhammad SAW? Langsung kasih Jamal ya. Siap amplop para habaib. Nah, kira-kira berapa? 100, 50, 25. 25 lebih. 25 lebih berarti 50. Kan lebih 25 lebih 50. Gimana siap? Siap, salah. Insyaallah siap. Saksinya Habib Abdullah gimana siap? Oh, begitu caranya kalau punya murid. Sallu ala Muhammad. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Tawar belum ada duitnya. Maksudnya masih nawar dulu 400. Nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu di sini nih. Di sini hadir 400 orang atau lebih 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja. Besok udah saya bayar di tanah. Coba gini aja deh dari ujung. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdul Rahman. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Bapak Suara mau ngasih berapa? Hah? 200.000. Bapak Suara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. Tua-tua keladi. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kiai Sobri 1 meter. Berarti 120.000. Kiai Sobri 500.000 lagi ya. Habib Muhammad 1 juta Habib Muhammad. Ketum kita. Habib Lutfi. Oh mesti lihat dulu. Habib 50 mana Habib 50-an. Kiai 1 juta man. Kiai 1 juta. Ente 100.000. Hah? Darul Abror panggil Abu Bakar Idris. Habib Novel 1 juta. Habib Rizal Ali terus. Hah? 500. Haji Oping 20 juta. Takbir. Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut, pengusaha Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Darul Abror kasih rekeningnya. Ini artis kita. Pak Haji berapa? 500.000. Wah, kalau nonton film sendiri ratusan juta ada gaji. Pak ditransfer 2 juta. Salah satu mujaddid daripada Tariqah Ba'alawi yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau seorang Ustadzil A'zam, beliau seorang guru besar, beliau Syekhus Syuyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat, Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat, Tajul A'immatil Arifin, beliau mahkota daripada ahli ma'rifat. Faqih Al-Muqaddam, kakeknya Segaf, Wal Idrus, Wal Habsyi, Wal Attas, Wal Jufri, dan para habaib-habaib lainnya. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana salah satu daripada keramat beliau yang ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah dijelaskan bahwasanya Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama Faqih Al-Muqaddam. Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi, dan beliau pun gurunya hidup lagi, duduk di depan Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddam berkata, "Wahai guruku, apa yang diinginkan penghuni barzakh?" Dikatakan sama gurunya, "Kami penghuni barzakh menginginkan engkau sebagai imam, sebagaimana penduduk bumi dan penghuni bumi menginginkan engkau sebagai imam." Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang diriwayatkan pernah ada satu orang soleh berziarah
ke makam para khutbah. Harusnya dia mendahulukan makamnya Bagil Mugaddam. Jadi dalam adab atau akhlak dalam berziarah, ketika mereka berziarah di pemakaman para aulia di satu daerah, maka mereka harus mendahului makam Bagil Mugaddam Muhammad bin Abi Ba'alawi. Seperti contoh kalau kita di Jakarta, kita harus mendahului ziarah ke Habib Husain bin Abu Bakar Ali Idrus Luar Batang, baru ziarah ke tempat ke Habib yang lain. Kalau ke Bogor ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Karamat Empang, baru ziarah ke Habib yang lain. Nah, ini orang soleh, dia ziarah, dia mengakhirkan Bagil Mugaddam. Jadi dia mendahulukan makam para khutbah. Akhirnya ketika dia sedang berziarah, turun dua orang dari langit. Dua orang dari langit turun, yang satu pegang tangan kanannya, yang satu pegang tangan kirinya. Diangkat, ditaruh di depan makamnya Bagil Mugaddam. Ini orang soleh gemetaran, karena dua orang ini turun dari langit. Yang satu pegang tangan kanannya, yang satu pegang tangan kirinya, diangkat, ditaruh di depan makamnya Bagil Mugaddam. Dan dua orang tersebut berkata, kalau kau mau ziarah, dahulukan ziarah kepada Bagil Mugaddam. Ditanya sama orang soleh, engkau siapa? Sebelah kanannya ditanya, engkau siapa? Dijawab, anak Abu Bakar As-Siddiq. Yang sebelah kiri ditanya, engkau siapa? Anak Umar bin Khattab. Jawab, kita lihat. Bagil Mugaddam Muhammad bin Abi Ba'alawi. Beliau adalah salah satu daripada imam Thariqah Ba'alawi.